warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang jawab salamnya masih kurang semangat. Kapal selam mendarat ke Arab, yang jawab salam semangat, Habibi doakan hutangnya lunas, tambah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Mu'azzal muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, nikmat-nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, masih memberikan kita ini nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum dilanjut mari kita terlebih dahulu bersama-sama kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu sudah hafal semua nggih? Insyaallah kita baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar tersebut, Allah senantiasa melindungi dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosa kita, baik itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Bapak Ibu yang berbahagia, patut kiranya pada pagi hari ini kita bersama-sama meningkatkan kualitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia, menyampaikan kepada kita bahwa kita senantiasa harus terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kita semua ini, membutuni ummahatikum, dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Kita lahir ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa, tidak membawa apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini pendengaran, memberikan kita ini telinga. Saat ini Bapak Ibu, telinga kita masih bisa mendengar. Maka telinga yang masih bisa mendengar ini mari kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, hanya untuk lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini absar, penglihatan, memberikan kita ini mata. Saat ini mata kita masih bisa melihat. Oleh karenanya mata yang masih bisa melihat ini mari kita lebih banyak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jemaah yang berbahagia, mata yang masih bisa melihat ini lebih banyak kita pergunakan hanya untuk
melihat kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita ini apa? Hati nurani, memberikan kita ini pikiran. Maka hati dan pikiran kita mari kita gunakan hanya untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memelihara dan mencipta alam semesta ini, jemaah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan ulat yang ada dalam kayu. Maka ketika kita sebagai hamba Allah menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya, makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, yang kalau Allah Subhanahu wa taala jemaah yang berbahagia tidak berkenan kepada kita, maka kita pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul Bapak Ibu? Oleh karenanya mari kita fungsikan seluruh nikmat berupa anggota tubuh yang terbaik ini hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita dilahirkan ke muka ini tanpa membawa apa-apa. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini tubuh yang sehat, memberikan kita penglihatan, pendengaran, hati nurani, pikiran dan lain sebagainya. Maka kita harus menyadari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lahir ke dunia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Bapak Ibu yang berbahagia, kita bisa salat berjamaah di masjid ini, di rumah Allah ini. Mudah-mudahan suatu saat impian kita untuk bisa melaksanakan ibadah di Mekah Madinah segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saat ini Bapak Ibu yang berbahagia, saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semua saudara kita itu datang ke sana dengan selamat, pulang ke Indonesia juga dengan selamat, dan kita mendoakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia itu merupakan impian kita semua. Betul Bapak Ibu? Ketika kita ini habis melaksanakan sholat 5 waktu, terselip di sana permohonan kita kepada Allah. Baik itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun dengan doa-doa yang lain. Ya Allah, berilah saya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami, permudahkanlah agar kami ini bisa membayar hutang kami ya Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, kehidupan yang baik, yang tenang, tentram itu merupakan impian kita semua, yang setiap kita melaksanakan salat 5 waktu kita senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kehidupan yang bahagia. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, bahagia, maka syarat utama, syarat pertama yang harus kita kuatkan, yang harus kita miliki, yang harus kita mantapkan di dalam jiwa hati kita, maka adalah hidup kita senantiasa berdasarkan kepada tauhidullah. Artinya apa jamaah yang berbahagia? Hidup dijalankan hanya untuk mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah yang berbahagia, maka akan muncul, akan timbul di dalam hati dan jiwa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencipta dan memelihara alam semesta. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Oleh karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, sebagai hamba Allah yang dhaif, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu kita hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang hak,
al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, maka sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Di dalam kita ini jamaah yang berbahagia menjalankan kehidupan kita tidak boleh ragu akan keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang kita ini melihat orang-orang yang ada di luar kita itu lebih nyaman, lebih enak dari kehidupan kita. Tetapi dengan keyakinan yang kuat itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan akidah tauhid kita. Keyakinan bahwa Allah yang berhak dan wajib disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita ini berikrar mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita mengatakan bahwa sesungguhnya salatku, aktivitasku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, maka tidak akan ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita ini. Hari ini makan apa, besok makan apa, apakah bisa membiayai sekolah putra-putrinya? Tidak. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, dari sini maka akan lahir dua kesadaran hidup yang harus kita pegang, bahwa ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Dan juga akan lahir di dalam kehidupan kita bahwa kita senantiasa untuk berfastabiqul khairat, senantiasa berbuat baik terhadap siapapun, kepada tetangga kanan kiri kita, saudara kita dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa saat ini begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan di dalam kita ini menjaga tauhid kita. Maka kita harus senantiasa mengetahui, memahami terkait dengan apa yang mengkaburkan atau melakukan pendangkalan akidah Islam dengan cara yang pertama adalah ini, Bapak Ibu yang berbahagia, sedekah bumi, membuang sesaji di tempat yang dianggap keramat. Masih sering melihat Bapak Ibu, kalau di pertigaan di saya di daerah Ampel itu, di perempatan itu, kalau pagi terkadang masih ada yang membuang bunga-bunga itu. Ya, di tengah jalan. Kadang ada uangnya 100 rupiah, 500 itu. Nah, itu masih sering. Kemudian yang ketiga, mendatangi para wali yang dianggap keramat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang di sini yang pernah ke Ampel? Ya. Jadi suatu saat saya pernah ke sana, Bapak Ibu yang berbahagia, survei ya, melihat bagaimana kondisi ketika orang-orang itu datang ke sana. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, di sana itu ada yang menangis. Jadi berdoa itu sambil bilang, ya Allah, macam-macam Bapak Ibu yang berbahagia ya. Kemudian memilih hari yang baik untuk buat perkawinan ya. Kalau bukan bulan Dzulhijjah katanya tidak bagus ya. Kalau tidak hari ini tidak baik. Kalau tidak ketemu bahasa Jawanya weton itu ya. Ya misalkan yang perempuan 9, yang laki 5, tidak cocok. Nah, nanti bisa cerai dan lain sebagainya. Yang kelima, ziarah ke makam orang tua atau ke makam tertentu setiap malam Jumat. Mengkultuskan, kalau bukan malam Jumat tidak sah, ya tidak baik ya. Kemudian ziarah ke makam orang tua menjelang puasa Ramadan.
Padahal yang diperintahkan itu kan kita mendoakan. Setiap habis kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita senantiasa berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan sebagai anak soleh dan soleha. Bukan setiap tahun kita datang ke makamnya kita mendoakan, ya. Kemudian yang ketujuh, sowan ke dukun dan paranormal untuk dimintai sesuatu, ya, datang ke orang dukun kemudian minta sesuatu. Membakar dupa atau kemenyan setiap malam Jumat agar roh nenek moyang datang ke rumahnya. Memandikan pusaka di saat malam Jumat Kliwon dan Waki. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, hal-hal seperti inilah yang merusak tauhid akidah kita. Insya Allah kita tidak, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang berbahagia, solusi terbaiknya agar akidah tauhid kita ini tetap mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita senantiasa memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan jalan agar kita bisa mengetahui, ya, terkait dengan agama kita, agama Islam kita, dan sering mendatangi majelis taklim atau mengkaji ilmu Allah, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian membaca buku-buku Islam secara rutin, ya. Di rumah itu harus ada etalase yang isinya buku-buku Bapak Ibu, ya, bisa kita baca sendiri, kita baca dengan keluarga kita ataupun dengan yang lain. Alhamdulillah di Masjid Baitul Arqam ini sudah ada perpusnya. Jadi Bapak Ibu ketika datang ke sini bisa membaca. Tidak cukup kita hanya melihat WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Yang keempat, memahami Al-Qur'an dan hadis dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau bisa setiap hari membaca. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Maka kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, inilah fungsi dari anggota tubuh yang terbaik ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, penglihatan, hati dan lain sebagainya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera kepada kita adalah bahwa hidup kita ini berdasarkan masyarakat. Kesadaran kita bahwa hidup kita ini adalah bermasyarakat. Nah, apakah kita bisa hidup sendirian Bapak Ibu yang berbahagia? Apa yang kita miliki saat ini semuanya itu dibuat oleh orang lain, ya. Baju kita, rumah kita, mobil kita semuanya dibuat oleh orang lain. Ketika kita lahir ke dunia dibantu oleh orang lain. Ketika kita mati pun dibantu oleh orang lain. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dengan kesadaran itulah sebagai hamba Allah maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan tetangga kanan kiri kita. Siapa tahu di sana ada anak yatim, fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Kita bantu mereka. Meskipun Bapak Ibu yang berbahagia kita bantu dengan beras 3 kilo, uang 10.000, insya Allah mereka akan merasakan kebahagiaan hidup berdampingan dengan kita kaum beriman, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang berbahagia, menegaskan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami isi api neraka jahanam itu minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Allah jemaah yang berbahagia? Yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka hamba Allah itu sudah diberikan hati, sudah diberikan pikiran,
tetapi hati dan pikiran mereka tidak dipergunakan untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memelihara alam semesta itu. Tetapi yang ada dalam hati dan pikiran mereka, bagaimana mereka mampu mempengaruhi kita umat Islam agar tidak lagi senang mempelajari Islam, tidak lagi senang salat berjamaah di masjid. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita perhatikan putra-putri kita saat ini itu senangnya salat di rumah. Salat duhur di rumah, salat asar di rumah, maghrib mungkin di masjid, salat isya di rumah. Apalagi salat subuh, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak pernah muncul ke masjid. Maka sebagai orang tua kita harus sadari bahwa kita belum berhasil mendidik putra kita menjadi generasi hebat, generasi Qur'ani, manakala mereka lebih senang salat 5 waktunya di rumah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka hamba Allah itu sudah diberikan mata, tetapi mata mereka Bapak Ibu lebih banyak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka hamba Allah itu sudah diberikan telinga, tetapi telinga yang mereka miliki lebih banyak dipergunakan hanya untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika mereka hamba Allah itu sudah seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia, apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka lebih sesat, lebih buruk dari binatang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada dalam sebuah lingkungan yang islami. Tetangga kanan kiri kita islami. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita ini hidup di tengah-tengah orang di luar kita, orang-orang kafir, apakah iman kita ini tetap kokoh, tetap kuat? Ataukah kita pindah? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada saudaranya, maka Nabi kita memberikan jaminan, ya. Kata Nabi kita itu, "Man naffasa min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nih, jadi barang siapa yang memberikan kemudahan, meringankan beban yang dimiliki oleh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan tidak hanya saat hidup di dunia, tetapi ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas Bapak Ibu yang berbahagia, ya, Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, mari kita senantiasa memperhatikan tetangga kanan kiri kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat rezeki, maka kita berbagi kepada mereka, ya, insya Allah dengan seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia, rezeki kita ini akan berkah, membawa kehidupan yang baik, bahagia kepada kita semuanya. Ma'asal muslimin jamaah yang berbahagia, kemudian syarat yang ketiga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, bahagia kepada kita adalah kita senantiasa memperjuangkan ajaran Islam. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membentuk pribadi yang unggul di dalam kehidupan kita ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka untuk menyadarkan kita bahwa manakala kita ini memilih syariat Islam, hidupnya tidak bahagia. Ya, maka kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita melihat orang-orang di luar kita itu bahagia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samii'un alim.
Dari firman Allah ini jamaah yang berbahagia, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita ini, bahwa mereka yang tetap istiqamah iman kepada Allah, ingkar kepada taut, maka dijamin hidupnya itu bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika mereka itu iman kepada taut, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin hatinya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, keyakinan kita terhadap Islam selanjutnya menuntut kemauan kita untuk terlibat aktif, ya, di dalam kehidupan kita ini sebagai khalifatullah, di dalam kegiatan sabilillah, yaitu jalan untuk menyampaikan, memuliakan dan melaksanakan ajaran Islam di kehidupan keseharian kita. Untuk itulah jamaah yang berbahagia, dalam pelaksanaan kegiatan sabilillah tidak hanya diperlukan dukungan ilmu agama, tetapi diperlukan pula dukungan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna terlaksananya amanah secara baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum dilanjut, tadi sudah ada 3 yang saya sharingkan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan tauhid, yang kedua hidup kita bermasyarakat, yang ketiga memperjuangkan ajaran Islam. Nah, Bapak-bapak ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Apa dilanjut dulu? Nah, yang keempat Bapak Ibu yang berbahagia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, senantiasa kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita contoh Bapak Ibu? Semangat ibadahnya. Kita tahu bahwa Nabi kita itu tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Di dalam kondisi sakit pun beliau tetap berjamaah. Kalau kita panas sedikit, salatnya di rumah. Di rumah tidak apa-apa, yang penting salat berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selama kita ini masih sehat, meskipun greges, kita tetap salat berjamaah. Kemudian semangat jihad, semangat berkorban, sabar dan ikhlas tawakal, harus kita senantiasa mencontoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi besok kita akan melaksanakan salat Idul Adha, dan besok juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan panjenengan semua sudah mempersiapkan untuk bisa berkurban. Kalau tidak bisa tahun ini, nanti di tahun depan. Kalau tidak bisa tahun depan, tahun depannya lagi. Kalau tidak bisa tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Yang terpenting Bapak Ibu berusaha menabung sedikit-sedikit, bisa urunan kurban. Ya, kalau bisa setiap bulan berapa? 100.000 cukup ya? Kurang 250 ya. Kalau sekarang 3.300.000, berarti kita harus nabung per bulan berapa? 300.000. Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan agar bisa berkurban di tahun ini dan tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya adalah yang terakhir ini, kita harus senantiasa berorganisasi Bapak Ibu. Dalam rangka apa? Agar langkah kita ini mudah ringan dalam menjalankan Islam, menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian membangun strategi. Nah, panjenengan semua ini harus punya strategi Bapak Ibu. Ya, mungkin tetangga kanan kirinya ada yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, maka takmir harus ada strateginya sehingga bisa membantu saudara-saudara dekatnya dan lain sebagainya.
Nah, dengan kita berorganisasi Bapak Ibu yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera kepada kita semua. Nah, ini Bapak Ibu 5 syarat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera kepada kita semuanya. Yang pertama apa tadi? Hidup kita senantiasa berdasarkan kepada tauhid. Yang kedua, kesadaran hidup kita bermasyarakat. Yang ketiga, memperjuangkan ajaran Islam. Yang keempat, ittiba, mengikuti pola hidup para rasul. Yang kelima adalah berorganisasi. Saat ini kita berada dalam sebuah kapal besar, yakni Muhammadiyah, Aisyah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk kita membangun kebahagiaan bersama di dalam kita berorganisasi, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kehidupan yang baik dan bahagia. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kelima syarat itulah yang harus kita miliki. Nah, sebelum ditutup mungkin ada yang perlu di-sharingkan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, monggo. Ibu-ibu ada? Tidak ada, nggih? Bapak-bapak? Tidak ada, alhamdulillah. Nggih, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Kami mewakili Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya menyampaikan banyak terima kasih kepada takmir dan seluruh jemaah yang hadir pada pagi hari ini. Kita tetap semangat untuk terus-menerus menebar kebaikan di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai langkah kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Baik Bapak Ibu, siang-siang ditanya istri, siang sudah makan apa belum? Usai sudah pertemuan hari ini. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.